Apa hukum jual beli kucing? Karena anak pernah dengar ada yang makruh dan ada yang haram. Betul. Hukumnya antara makruh dengan haram. Memang kalau melihat jumhur ulama lebih memakruhkan. Walaupun dalam madhab Hambali mereka lebih menguatkan haramnya karena ada sebuah hadis yang berbunyi naha Rasulullah SAW an bai'is sinnaur. Nabi SAW melarang jual beli kucing. Maka usahakanlah harta kita digunakan untuk yang lebih bermanfaat. Walaupun tadi ada yang berpendapat makruh. Kalau mungkin di Indonesia madhabnya Syafi'i, mereka akan menganggap larangan itu bentuknya larangan tanzih. Ya, seorang muslim lebih baik menghindarinya. Assalamualaikum Ustaz, afwan izin bertanya, jika di lingkungan ana masih banyak yang sering mengucapkan selamat atas bertambahnya umur, bagaimana ana menyikapi ucapan tersebut? Jika ana sudah mengingatkan dan tidak usah ucapkan itu pada ana, mohon pencerahannya. Mungkin antum ingatkan, umur ana ini bukan bertambah tapi berkurang jemaah. Maka seharusnya, ya apalagi sekarang orang itu mengingat tanggal lahir pakai tanggalan Masehi, maka dirubah sekarang. Orang tua ketika anaknya lahir tolong dicatat tanggalan hijriahnya, kapan dia lahir. Ya, dengan cara itu paling tidak kita sudah berusaha untuk memberikan pemahaman kepada kaum muslimin bahwa umat Islam itu penanggalannya hijriah. Kalau kita sudah ingatkan kepada saudara kita, ya sudah, kita kadangkala yang mengucapkan selamat apa kalau selamat panjang umur, selamat ulang tahun, anak sampai lupa cuma selamat ulang tahun itu Facebook cuma. Iya, Facebook itu mengingatkan antum ini umurnya berkurang sebenarnya gitu loh, supaya antum siap-siap gitu. Setahun ini antum ngapain aja dengan Facebook antum? Kadang-kala kan ada seakan-akan di situ kilas balik ya tentang kegiatan-kegiatan antum di situ. Kelak pada hari kiamat akan detail kilas balik itu jamaah. Allah akan ingatkan antum dengan semua yang antum kerjakan. Makanya penghuni surga ketika disuruh makan enak-enakan di sana, mereka kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kalian silahkan menikmatin hidup di sini, makan minum tanpa takut penyakit, tanpa takut lelah ini dan itu, bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, karena apa yang kalian lakukan, yang kalian perbuat di hari-hari yang telah berlalu, di waktu kita jemaah. Barakallahu fikum. Ustaz mau bertanya, bagaimana dengan fenomena orang yang mempunyai boneka bernyawa? Jamaah, banyak orang sakit. Iya loh jamaah, banyak, kesian jamaah, kesian kita. Artinya kalau kita melihat fenomena seperti ini menunjukkan banyak orang-orang yang lalai, yang lupa dengan tujuan mereka diciptakan. Iya, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak laki-laki itu perhiasan kehidupan dunia. Nah, orang itu kepingin punya anak. Beberapa waktu yang lalu heboh fenomena dari barat juga, apa? Child free atau free child. Iya, child free, yang nggak mau punya anak. Sekarang lagi karena mereka nggak mau punya anak, tapi mereka punya dalam diri mereka insting kepingin punya anak. Nggak bisa dipungkirin, orang itu kepingin punya anak gitu. Orang-orang yang nggak kepingin punya anak mengatakan hidup tanpa anak, sebenarnya melisihi fitrah mereka. Ketika mereka menyimpang, muncul yang namanya boneka ini. Jadi ingat, dosa itu melahirkan dosa. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan.
Jangan mengikuti langkah-langkah setan. Setan tuh menyesatkan manusia nggak sekaligus, nggak langsung. Dan setan itu menggambarkan yang buruk baik. Ini mungkin yang terjadi dengan ya berbagai macam fenomena, dan ini tidak akan berhenti. Fenomena ini tidak akan berhenti, akan terus ada muncul yang baru sampai kelak kiamat, dan setan akan ceramah di atas mimbar. Allah kasih mimbar setan dari api. Ketika orang-orang mencela mereka, ini gara-gara setan, gara-gara iblis, gara-gara kata iblis, fala talumuni, kalian jangan nyalahkan ana. Terus apa nih? Walumu anfusakum, kalian salahkan diri kalian sendiri. Aku tuh kata iblis gak punya kekuasaan untuk menyesatkan kalian. Aku cuma panggil kalian, kalian ikut. Siapa yang salah? Kalian yang. Itu yang terjadi. Oleh karena itu, bicara fenomena yang seperti ini, ya, ada orang-orang yang kata Allah fi qulubihim marad, di hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu maradan, Allah tambahkan penyakit buat mereka. Maka kita perlu kasihan. Kita perlu kasihan. Di sini tugasnya seorang muslim, ya, untuk berdakwah dengan cara yang baik, dengan penuh hikmah. Bicara boneka, di masa Nabi SAW ada boneka enggak? Ada boneka. Aisyah itu mainan boneka. Boneka yang dibikin dari bulu atau dari anunya domba, ya, yang diikat, dari kain yang diikat. Ada boneka itu. Buat siapa? Buat anak-anak kecil. Sekarang emak-emak pegang boneka, bapak-bapak pegang boneka. Anak kemarin dikasih tahu foto sama Soeb nih, Ustaz, lihat Ustaz. Ada seorang artis gendong 2 boneka. Ya Allah, anak ngomong, mudah-mudahan dikasih kesembuhan. Sahih jemaah. Kita doakan mudah-mudahan Allah sembuhkan mereka. Mereka sedang sakit jemaah. Orang yang waras, dia kepingin punya anak. Kemarin kita ketemu fenomena nggak kepingin punya anak, berarti ada masalah sama orang ini. Kemudian tahu-tahu dia mau punya anak dengan boneka tersebut. Apalagi ternyata ada keyakinan lagi dengan boneka tersebut. Ahibati fillah. Cuma masalahnya, orang yang lemah itu akan selalu meniru orang yang dianggapnya kuat. Boneka ini datang dari mana? Dari Madura? Dari Sulawesi? Bukan. Dari sono, dari luar sana. Dan Rasul SAW mengatakan, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Kalian benar-benar akan meniru gaya-gaya orang sebelum kalian. Hadwal qudzati bil qudzah, shibron bi shibrin. Kalau mereka melakukan perbuatan 1 jengkal, kalian akan sama persis mengikuti mereka. Zira'an bi zira'in, 1 hasta, sama persis. Hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu. Sampai kalau mereka itu masuk ke lubangnya dhab, ini semacam iguana padang pasir jamaah, masuk ke lubangnya yang sempit, yang busuk, kalian akan masuk. Kata para sahabat, ya Rasulullah, al-Yahud wan Nasara, orang-orang Yahudi dan Nasrani, siapa lagi kalau bukan mereka? Dan kita bisa melihat persis umat Islam mengikuti gayanya mereka. Anakumullah. Dan kita sekali lagi kita perlu mendakwain mereka, dikasih penjelasan tentang, bukan tentang boneka itu jangan. Antum kalau ngomong sama orang-orang yang pegang boneka itu, jangan ngomong tentang boneka itu, dia sakit hati. Terus ngomong tentang dirinya. Engkau diciptakan buat apa sebenarnya? Siapa yang menciptakan dirimu? Sentuh hatinya supaya dia tidak jadi lebih buruk daripada binatang-binatang ternak yang tidak tahu dengan tujuan diciptakan. Apakah boleh kita berwasiat kepada keluarga dengan wasiat, jika aku meninggal tiba-tiba
tolong sebagian harta yang ada sedekahkan atas namaku. Entah itu mobil atau rumah, yang penting tidak semuanya. Boleh jamaah. Ini sedekahnya orang bakhil, tapi boleh. Allah kasih hak. Nabi SAW pernah mengatakan, ketika ditanya sedekah yang paling mulia, beliau mengatakan, anta saddaqa wa anta sahihun syahih takhshal faqra wa ta'mulul ghina. Sedekah yang paling mulia adalah sedekah ketika engkau sehat dan berambisi. Orang sehat punya ambisi, pengen ini, pengen itu, masya Allah. Engkau takut dengan kefakiran dan berharap kekayaan. Itu sedekah yang paling mulia. Jangan sampai engkau sedekahnya itu ketika ya sudah mau mati, ya udah sakit, ini itu, dia mengatakan ini wasiat buat fulan, wasiat buat fulan, jemaah ya. Tapi nggak apa-apa jemaah. Nih buat orang-orang yang bakhil, paling tidak antum sedekah setelah mati. Iya, masih ada pahalanya, beda tentunya, pahalanya berbeda, tapi tetap ada pahalanya gitu. Dan diperbolehkan sepertiga. Antum wasiatkan kepada keluarga, tapi wasiatnya jangan ngomong kalau aku mati tiba-tiba. Kalau matinya sakit, dong jangan gitu loh. Ini mati tiba-tiba jemaah. Jadi wasiatnya itu pokoknya kalau aku mati mau tiba-tiba, mau sakit, mau apa, maka seperti itu. Nggak apa-apa sedekah. Paling tidak tadi antum catat. Antum catat, dan kalau bisa kalau antum punya banyak harta ya, tapi antum tadi masih cinta sama harta antum datang ke notaris, bikin surat pernyataan berapa yang boleh diwasiatkan, sepertiga. Kalau antum mau seperempat nggak ada masalah, karena Nabi SAW mengatakan ats-tsuluts wat-tsulusu katsir, sepertiga dan sepertiga itu banyak. Kenapa? Karena kalau antum sudah mati sebenarnya harta itu jatuh kepada siapa? Ahli waris gitu. Jadi antum ngurangi hak ahli waris, maka diperbolehkan cuma sepertiga. Kalau antum hidup sehat semua mau disedekahkan, terserah antum. Bagaimana caranya? Kita punya anak yang sudah dewasa, bila disuruh sholat di masjid atau musola, mereka berat sekali untuk sholat berjamaah. Ya orang tua sabar. Ahibati fillah, Allah Azza wa Jal ketika menyuruh sholat ini, Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Suruh keluargamu sholat dan engkau sabar. Sabar dalam menegakkan sholat, sabar dalam mendakwain anak untuk sholat. Boleh jadi kesalahan itu terjadi sama orang tua. Orang tua ini ketika anaknya kecil nggak disuruh ke masjid, padahal Nabi SAW nyuruh orang tua agar memerintahkan anaknya sholat sejak umur 7 tahun. Dia nggak ngerjain itu nih orang tua, sampai akhirnya anaknya udah nggak pernah ke masjid. Wallahi jamaah, terus terang kita itu nggak diajarin sholat ke masjid. Kita diajarin ke masjid itu cuma Jumat bas. Sampai anak di pesantren dulu, pulang dari pesantren ya nggak ke masjid juga, sholat di rumah. Ke masjid kapan? Jumatan. Jadi kadangkala ada orang tua yang memang ya belum ngerti dahulunya, sehingga kalau anaknya berat ke masjid, orang tua hendaklah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, karena ada kesalahan dia dalam mendidik anaknya. Dia beristighfar sambil terus mengatakan kepada anaknya, nah Abah minta maaf ya, Abah seharusnya ngajarin engkau itu sejak umur 7 tahun, memerintahkan kepadamu. Jamaah, kelak anak ini juga bisa nuntut orang tuanya pada hari kiamat. Orang tua itu akan dimintain pertanggungjawaban tentang anaknya. Maka paling tidak orang tua duduk sama anaknya, sekali-kali bawa anaknya ke kuburan, bukan ke masjid. Ayo nak ikut Abah. Abah belum waktunya sholat, iya tenang, bawa ke kuburan. Ingatkan bahwa kita akan meninggal dunia, sentuh hatinya. Nggak ada yang dibawa nak. Engkau di rumah, kalau sholat di rumah pahalamu cuma dapat sedikit, nah cuma 1.
Di masjid itu 27. Langkahmu, setiap langkah itu diangkat derajatnya, dihapuskan dosanya. Subhanallah. Dan nggak lama, sampaikan kepada anaknya, nah engkau bisa main bola mungkin. Main bola engkau 45 menit kali 2. Engkau nggak capek. Kau berangkat sama kawan-kawanmu, masa ke rumah Allah ya. Jadi disentuh hatinya, bukan cuma diperintah. Karena orang tua, ayo ke masjid. Duduk kasih penjelasan, semoga Allah membuka hatinya. Kayaknya bagaimana mentalkin yang benar dan sesuai syariat bagi orang yang sakaratul maut. Iya, dia dibimbing untuk mengatakan la ilaha illallah. Qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah. Ketika dia sudah mengatakan, dia mantu sampai dia berbicara ini dan itu, baru diulangin lagi. Karena ada orang yang disuruh terus qul la ilaha illallah, la ilaha illallah, baca lagi la ilaha illallah, la ilaha, baca lagi. Dia mau mati dia itu nggak bisa, capek-capek orang itu. Ketika dia mampu mengatakan la ilaha illallah, sudah dicukupkan. Kecuali dia ngomong yang lain. Bagaimana dengan orang yang sadar nggak sadar? Ya diingatkan. Ketika kelihatan dia sadar, bapak baca la ilaha illallah ayah. Tapi kita kadang-kadang nggak tahu Ustaz, ayah ini sadar apa enggak Ustaz. Itu sudah kau bacakan itu, semoga dia sadar. Nanti berapa lama kita sampaikan lagi seperti itu agar dia mengatakan la ilaha illallah. Bagaimana cara agar kita berkumpul di surga bersama keluarga? Allah Azza wa Jalla mengatakan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Orang-orang yang beriman diikuti dengan anak keturunan yang beriman, maka kita akan kumpulkan mereka nanti jamaah tanpa mengurangi amalan mereka. Kadang-kala kan bapaknya umpamanya ya belum terlalu soleh lah, sholatnya cuma 5 waktu ya, kadang-kala masih banyak berbuat dosa, tapi anaknya Masya Allah imam, anaknya ini orang yang banyak kebaikan. Di akhirat gimana? Mungkin nggak kumpul sama bapaknya, mungkin Allah kumpulkan sama orang tuanya. Boleh jadi diangkat derajat orang tuanya bersama anaknya, diangkat yang lebih tinggi, atau mereka saling berkunjung di antara mereka. Maka berusaha untuk menanamkan keimanan di diri keluarga kita. Dan kalau dikatakan apakah di akhirat keluarga saling mengenal? Iya, kecuali di 3 tempat. Aisyah pernah bertanya kepada Nabi SAW, apakah kita akan saling mengenal ya Rasulullah? Amma fi thalathati mawatin fala. Di 3 tempat kita tidak akan saling mengenal. Siapa yang tahu? 3 tempat yang kita tidak akan saling mengenal. Iya, di padang mahsyar itu ada 3 lokasi yang kita tidak saling mengenal. Di mizan, pada saat pembagian kitab amal, di sirat. Masya Allah, barakallahu fikum. Anak kasih yang besar buat antum jamaah. Nah, kasihkan kepada beliau itu, Masya Allah. Iya, di 3 tempat kita nggak akan saling mengenal. Ketika pembagian rapot, semua orang akan mengatakan nafsi, nafsi, nggak mikirin bapaknya, nggak mikirin anaknya. Bahkan Allah katakan yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Orang itu kan lari dari orang tuanya, lari dari anaknya, istrinya, keluarga, lari dia, nggak mau kenal sama mereka karena takut dimintain amalan, dimintain pahala sama mereka. Maka Nabi SAW mengatakan amma fi thalathati mawatin fala, nggak akan saling mengenal. Ketika pembagian rapot, sampai tahu di tangan mana dia mendapatkan rapot itu. Ketika dia dapat dengan tangan kanannya, dia akan ingat sama keluarganya, baca nih kitabku, baca, dia gembira. Yang kedua, ketika timbangan ditimbang, dia hanya berpikir apakah timbangan dia berat kebaikannya atau keburukannya. Dan yang ketiga sirat. Ketika melewatin sirat, doa para nabi pada waktu itu hanya salim salim, seperti itu. Barakallahu fikum.
Ana izin minum dulu jemaah. Bismillah. Saya seorang perempuan. Saya sedang belajar untuk mengenal Allah dengan lebih baik lagi. Dan ini pertama kali saya datang ke kajian. Masya Allah, saya senang sekali dengan temanya. Ustadz, saya mau bertanya, di mana letak keadilan Allah? Dan setelah hari kiamat, apakah kita bisa kembali melihat atau bertemu orang tua kita yang sudah meninggal dunia? Ahibati fillah, kalau bicara keadilan Allah, Allah itu adil dalam urusan dosa. Yang berbuat satu dosa dibalas satu. Fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Tapi kalau bicara bicara kebaikan, Allah itu fadl, memberikan kelebihan. Makanya baca satu huruf, Allah lipat gandakan 10 kebaikan. Antum sedekah 1 juta, Allah bisa catat 700 kali lipat. Tapi antum berbuat satu dosa, nggak mungkin ditulis 2. Nggak mungkin. Bahkan keadilan Allah, man hamma bihasanah, yang ingin berbuat kebaikan kemudian tidak bisa melakukannya. Umpamanya dia kepingin datang kajian, ya Allah aku mau datang kajian nanti sore ini, tahu-tahu hujan, dia nggak berangkat, ditulis kebaikan buat dia. Kalau dia hadir, maka Allah tulis 10 kali lipat. Wa man hamma bi sayyi'ah falam ya'malha. Yang ingin berbuat dosa kemudian dia urungkan, ditulis kebaikan. Ini karunia. Tapi kalau dia melakukan dosa satu, ya sudah, Allah akan balas, akan tulis 1. Inilah keadilan Allah Jalla Jalaluhu. Maka Allah mengatakan, wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a. Kami akan meletakkan timbangan yang tepat, nggak ada kecurangan di sana, nggak ada satupun yang akan dirugikan, nggak ada. Fa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Walaupun yang dia amalkan itu seberat biji sawi. Ini orang punya banyak dosa, dia punya kebaikan seberat biji sawi, Allah akan datang, ini kebaikanmu, nggak dilupakan jemaah. Kalau di dunia kita berbuat baik, lalu kita berbuat salah sama kawan kita biasanya mengatakan, sudah nggak ada maaf buat engkau. Tapi Allah enggak. Itu keadilan Allah Jalla Jalaluhu. Dan Allah mengirim para rasul supaya nggak ada alasan lagi untuk membantah Allah buat manusia. Dikasih tahu, Allah itu tidak akan mengazab kecuali sudah mengutus rasul ke tempat itu. Barakallahu fikum. Kalau bertemu dengan orang tua, tadi kita sudah sampaikan ya, kalau orang itu beriman, insya Allah kita bisa berkumpul kembali dengan orang tua kita yang mati dalam kondisi beriman. Bagaimana cara mengatasi kecemasan yang berlebihan karena memikirkan kematian seperti kehidupan setelah mati, takut amal yang tak cukup? Jazakumullah khairan. Ahibati fillah, ada kondisi khawatir dengan kematian yang terpuji. Ingat mati semakin taat sama Allah, semakin banyak istighfarnya, meninggalkan kemaksiatan. Tapi ada orang yang ingat mati lalu nggak beramal. Dia cuma duduk doang. Ini berarti bisikan iblis. Ya apa saja kalau saya mati ya? Ya kalau mati semua orang mati. Tapi bagaimana engkau ketika mati, itu yang harus dipikirkan. Maka kita harus memperbanyak amal soleh. Kematian itu pasti datang, bukan hanya antum yang mati. Ada orang yang takut mati sehingga nggak mau keluar rumah. Takut Ustaz nanti nyebrang ketabrak. Emangnya antum kalau di rumah nggak mati? Apa antum nggak takut kalau di rumah tahu-tahu ambruk rumahnya? Semua akan mati. Maka kita disuruh mempersiapkan diri. Limithli hadza fa'iddu. Nabi pernah berdiri di atas kuburan, orang lagi gali kuburan. Nabi mengatakan kepada para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam, limithli hadza fa'iddu, untuk yang seperti ini hendaklah kalian persiapkan.
Afwan, saya ingin bertanya, bagaimana jika kita mati sebelum bertaubat? Dan bagaimana jika kalau sudah bertaubat sedangkan kita pernah melakukan dosa yang besar? Ahibati fillah, man taba taballah alaih. Barang siapa yang bertobat, Allah akan menerima taubatnya. Tapi orang yang mati dalam kondisi belum bertobat, selama dia tidak melakukan kesyirikan, fa amruhu ilallah, tergantung kehendak Allah. Kalau Allah ampuni orang itu. Kalau Allah mau siksa, Allah siksa dengan dosanya. Intinya selama orang itu mati dalam kondisi Islam, mentauhidkan Allah, ada harapan diampuni. Baik diampuni kemudian dimasukkan ke surga, baik dimasukkan ke neraka dahulu untuk dicuci kemudian diangkat ke surga. Karena orang yang beriman niscaya akan masuk surga. Tapi tadi kondisinya tergantung amalan dia nantinya. Dan orang masuk surga itu karena rahmat Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, perjalanan setelah kematian kita bahas untuk manusia. Bagaimana jika untuk binatang yang telah mati, Ustaz? Kenapa antum bingung sama binatang antum? Misalnya ana penyayang hewan kucing. Apa sama jika kucing atau hewan lainnya mati, kemana selanjutnya? Ahibati fillah, untuk binatang ya udah jadi tanah, dia jadi tanah. Tapi nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan binatang-binatang itu untuk ditegakkan keadilan buat mereka. Ini tadi ada pertanyaan, bagaimana keadilan Allah? Allah akan tegakkan keadilan kepada binatang-binatang. Sampai kata Nabi SAW, Allah akan memberikan hak kisos, hak membalas pada hari kiamat buat kambing yang nggak bertanduk, yang ditanduk sama kambing yang bertanduk. Sampai binatang yang melakukan kedoliman kepada binatang lain. Beda kalau singa makan kambing, bukan dolim, karena Allah memang nyuruh dia makan itu gitu. Tapi ini yang antara sohib, ya kambing-kambing kadang kala mereka temennya lagi duduk-duduk, tahu-tahu diseruduk gitu ya. Ini akan ditegakkan keadilan. Nah, Nabi SAW menyebutkan itu. Kemudian Allah mengatakan kepada mereka, kunu turaban, jadilah kalian tanah. Ketika orang-orang musyrikin melihat persidangan itu dan melihat binatang-binatang menjadi tanah, mereka mengatakan, ya laitani kuntu turaba, andai kata aku jadi tanah seperti mereka. Artinya nggak dihisap lagi, selesai urusan. Cuma kisos, setelah itu selesai. Ustaz, bagaimana cara kita menyikapi para musyrikin? Dalam syariat kita tidak boleh menjadikan sahabat karib mereka. Bagaimana cara Rasulullah SAW menyikapi mereka? Istilah kayak benci tapi tidak benci. Bagaimana itu Ustaz? Ahibati fillah, kita itu benci karena Allah, cinta karena Allah. Kita benci karena Allah. Ketika seorang benci karena Allah, ya sudah, dalam urusan agama kita benci sama orang ini, kita benci sama perbuatan dia. Tapi dalam urusan muamalat dia butuh bantuan kita, ya kita bantu dia. Dalam urusan muamalat duniawiyah, Rasulullah SAW memerintahkan kita berbuat baik kepada tetangga. Ingat, berbuat baik kepada tetangga bukan mencintai tetangga kita, tapi berbuat baik kepada tetangga kita. Beda ya, cinta sama berbuat baik. Boleh jadi kita cinta kepada seseorang dan kita tidak pernah berbuat baik sedikit pun sama dia. Anak cinta sama fulan, apa yang sudah kau lakukan? Gak ada, tapi aku cinta sama dia. Antum pernah cinta sama perempuan? Jatuh cinta, pernah berbuat sama dia? Kadang-kadang enggak, anak cuma seneng aja sama dia. Maka itu yang tidak diperbolehkan, mencintai orang-orang musyrikin, mencintai orang-orang kafir. Berbuat baik diperintahkan. Jadi ketika antum berbuat baik kepada tetangga antum, kenapa antum berbuat baik padahal dia non muslim? Ya karena kita diperintahkan.
Ketika Abdullah bin Amr bin As, dia potong kambing. Itu anak buahnya lagi ngulitin kambing. Abdullah bin Amr bin As mengatakan, "Idza faraghta fabda bijarinal Yahudi." Kalau engkau sudah selesai mengulitin, kemudian engkau mau bagikan, yang pertama engkau kasih tetangga kita yang agamanya Yahudi. Itu berbuat baik, bukan cinta. Itu berbuat baik. Jadi kita berbuat baik. La yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Berbuat baik sama mereka. Tapi kalau cinta enggak. Jadi ada amalan hati, ada amalan raga. Hati ini beramal. Apa amalan hati kita? Cinta, benci, takut, berharap, tawakal. Itu kita nggak boleh mencintai mereka. Tapi kita kesian sama mereka karena mereka jauh dari agama Allah. Nggak apa-apa. Kita kesian, kita doakan mereka. Kita berbagi sama mereka. Siapa tahu mereka dapat hidayah. Tapi kalau terhadap agama mereka kita suruh benci. Jadi ingat, kita berbuat baik kepada non-muslim, kita tidak boleh mendolimin mereka. Bahkan kita tadi kalau punya tetangga non-muslim, kita berbuat baik sama mereka. Ketika ditanya Abdullah bin Amr bin As, "Al-Yahudi ya Aba Abdurrahman, yang kau mau kasih ini yang Yahudi. Mana yang Islam yang lainnya? Kok mereka nggak dikasih, kok yang Yahudi dulu dikasih?" Apa kata Abdullah bin Amr bin As? "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu." Jibril itu terus-terusan memberikan wasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga. Sampai aku mengira tetangga itu akan dapat warisan. Maka tolong kita tetap berbuat baik. Tapi tadi, dia harus tahu kita muslim dan kita nggak suka sama orang-orang kafir. Ya, dia tahu. Al-Quran terbuka, mereka bisa baca terjemahannya. Nggak ada jamaah dari agama kita yang kita sembunyikan, tidak ada. Kita seperti ini. Mereka banyak yang disembunyikan. Mereka pura-pura cinta kepada umat Islam. Dibantai saudara-saudara kita di Palestina. Dibunuh di sana saudara-saudara kita. Mereka tonton jemaah. Mereka lihat. Ya adalah yang mungkin kesian. Tapi bagaimana dengan negara-negara besar? Ada. Hadza huwa. Izin bertanya. Tentang hadis. Siapa yang mendidik 2 anak perempuan hingga ia dewasa, maka ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan dan dia. Lantas Nabi SAW mengisyaratkan dengan mendekatkan jari jemarinya. Bagaimana kalau hanya punya anak 1 perempuan? Iya, jadi punya anak perempuan ini subhanallah jamaah spesial ya. Orang-orang itu bangga sama anak laki-laki. Bahkan di Cina, Anda baca berita beberapa waktu yang lalu, mereka kalau istrinya ternyata anaknya perempuan itu digugurkan. Karena punya anak di sana dibatasi. Mereka ingin punya anak laki. Yang tentunya anak laki mungkin lebih kuat, lebih mampu bekerja, lebih mampu membela keluarga. Sedangkan anak perempuan enggak. Tapi ternyata memiliki anak perempuan itu punya fadilah yang tidak dimiliki kalau kita punya anak laki. Tadi anak perempuan itu kalau dididik 2 ya,
apalagi lebih banyak lagi, itu akan menyelamatkan orang tuanya dari api neraka. Jadi tameng buat orang tuanya dari api neraka. Bagaimana kalau anaknya satu? Ya semoga berharap jemaah. Tapi yang jelas pahala itu sesuai dengan kelelahan dan effort yang dikeluarkan. Nggak sama yang anak perempuannya satu dengan yang anak perempuannya 3. Nggak sama wanita yang hamil cuma 3 kali dengan wanita yang hamil 12 kali. Nggak sama jemaah. Maka bagi wanita yang punya banyak anak tadi, jangan merasa, oh enak fulan cuma anaknya 2. Enggak. Nanti di hari kiamat baru akan terlihat bahwa engkau yang enak. Karena engkau telah berjuang panjang. Taib, ini masih ada hadiah. Pertanyaannya. Apa pertanyaannya jemaah? Iya, sebutkan 9 istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, fadhal, ada di kanan sini. Selain ya istri Nabi semuanya dia. Khadijah, Saudah, Aisyah, Hafsah, Ummu Salamah, Ummu Habibah, Juwairiyah, Zainab, wa Sofiyah. Sofiyah. Nah, ati hadiah. Tinggal 2 lagi istri Nabi yang belum disebutkan. Siapa yang mau nyebutin? Nah, Maria. Maria bukan istri sebenarnya. Siapa? Sudah. Ummu Salamah sudah disebutin. Nah, siapa yang mau jawab? Maria, enggak. Maria bukan istri Nabi SAW. 2. Jamaah. Udah, Juwairiyah. Nah. Sudah sebutin. Zainab, 1 Zainab. 2 Zainab, istri Nabi SAW. Maimunah bintul Harith. Nah, kasihkan hadiah. Iya, Maimunah bintul Harith ya. Nabi SAW punya 11 istri ya. 2 meninggal di saat Nabi SAW hidup. 2 meninggal di saat Nabi SAW masih hidup. Yang pertama siapa namanya? Khadijah. Yang kedua adalah Zainab binti Khuzaimah. Zainab binti Khuzaimah. Adapun Zainab bintu Jahash enggak. Artinya dia meninggal di masa Nabi SAW. Manakah yang wajib didahulukan, membayar hutang pribadi atau hutang orang tua yang telah meninggal? Barakallahu fikum. Bicara hutang, anak itu tidak wajib melunasi hutang orang tuanya. Tidak wajib. Yang wajib adalah tidak membagi warisan sebelum hutang orang tuanya dilunasin. Orang tua akan menanggung ya utang dia. Karena kita tahu utang ini dibawa sampai mati loh, jangan. Sampai hari kiamat. Maka seorang anak lunasi hutangnya dia, baru lunasi hutang orang tuanya. Dia mau meringankan beban orang tuanya. Maka dia lunasi utang dirinya, kemudian dia bertekad untuk melunasi hutang orang tuanya. Karena sejatinya tadi, anak ini nggak wajib melunasi hutang orang tuanya. Tapi warisan nggak boleh dibagi kecuali hutang sudah dilunasin. Dan ada satu hal lagi. Orang tua itu nggak boleh terima zakat. Tapi melunasi hutang orang tua yang tidak mampu dengan uang zakat, sebagian ulama membolehkan hal itu untuk melunasi hutang orang tuanya, karena bukan termasuk nafkah yang wajib buat anak kepada orang tuanya. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Ini subhanallah, ini ada hubungan dengan pertanyaan baru saja kita baca. Afwan Ustaz, ana izin bertanya walaupun agak panjang. Kami alhamdulillah dari keluarga yang sudah mengenal dan hijrah ke jalan yang lurus ini. Bagaimana kita menghadapi saudara laki-laki kita yang suka pinjol, meminjam uang ke saudara yang lainnya, suka berbohong, menghabiskan uang orang tua. Kami sebagai kerabat yang hanya saudara perempuan selalu mengingatkan, tetapi orang tua selalu membela saudara yang pinjol ini. Dan tetap tidak sadar-sadar selalu membelanya. Kami juga sangat sebagai kerabat yang hanya akhwat sudah selalu mengingatkan. Mohon solusinya Ustaz. Nah, ahibati fillah ya. Ada orang-orang yang nggak bisa dikasih nasihat. Ada orang-orang yang harus dikasih hukuman. Kita tahu pinjol ini ketika dibiarkan, orang itu akan bermasalah dan bisa jadi masuk penjara. Dan biarkan. Karena tadi ada orang yang nggak bisa dikasih nasihat, dihukum. Dalam agama kita seperti itu. Ketika kita nggak bisa ngasih nasihat tapi terus membiarkan dia, memberikan fasilitas kepada dia, kita sama menjerumuskan saudara kita ke tempat kemaksiatan. Jangan. Antum anti kasih nasihat, setelah itu doakan, jangan kemudian kita berusaha untuk melunasi utang-utang dia, karena dia akan utang lagi, akan utang lagi, akan utang lagi. Biar dia sampai mentok, kemudian mendapatkan hukuman, dan boleh jadi setelah dihukum dia akan sadar nanti. Nah, ini berkaitan dengan memasang kaligrafi di dalam rumah ya. Sebagian ulama memakruhkan hal itu, apalagi kalau kaligrafinya nggak bisa dibaca. Kan ada orang masang kaligrafi itu hanya untuk hiasan dinding. Ketika tamunya datang, Masya Allah, Masya Allah. Apa bacaannya? Yang punya rumah ngomong, Wallahu a'lam, mana nggak tahu juga apa bacaannya. Enggak, Al-Quran diturunkan bukan untuk menghiasi dinding.